Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang kepada teman-teman yang eh, mungkin saat ini mengunjungi kanal saya, atau mungkin di suatu ketika berjumpa dengan link video saya karena dalam proses untuk mempersiapkan diri dalam eh, mendaftar salah satu beasiswa yang saat ini lagi booming ya, utamanya kita di kalangan pendidik, yaitu salah satunya adalah beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Nah, pada video kali ini sebenarnya ini sudah lama kepikiran untuk merekam. Saat ini pada saat saya sudah kondusif untuk membuat video tuh sudah di semester satu, baru menyelesaikan UAS. Jadi karena alhamdulillah kondusif, dan eh, video ini saya peruntukkan bagi teman-teman mungkin yang kadang ingin koordinasi secara pribadi, biar juga nanti menyimaknya bisa dilihat lagi bagian yang dianggap penting. Makanya eh, saya sengaja buatkan video. Jadi supaya mungkin kalau saya niatkannya sih adalah berbagi pengalaman saja ya. Jadi pada video kali ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini sekedar pengalaman sharing pengalaman saya secara pribadi sebagai awardee BPI yang dinyatakan lulus pada tahun 2022. Nah, mungkin kalau lihat thumbnail dari pembuka dari video ini, ada langsung dua kata inti ya. Jadi ada LOA yang di Word, kemudian berkas itu masuk masa sanggah. Nah, jadi dua kata kunci ini sengaja saya tampilkan, mungkin hanya ingin mengingatkan, mungkin kalaupun nanti suatu ketika ada teman-teman yang entah dalam status LOA-nya berstatus divar, ataukah eh, berkasnya masuk mas tangga, walaupun ini untuk yang merah ini tidak ada yang menginginkan ke sana ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ini adalah salah satu awarda yang memiliki status di dua hal ini. Nah, tapi mungkin teman-teman yang mau mengetahui lebih lanjut, mungkin tidak akan saya bahas dulu di video ini, karena mengingat beberapa waktu akhir-akhir ini yang teman-teman yang kadang sering datang bertanya ke saya itu lebih kepada wawancara, dan saya yakin bahwa memang saat ini pada saat saya merekam video memang eh, wajar kalau masing-masing sudah untuk prepare untuk persiapan wawancara. Jadi kalau untuk terkait dengan kok saya memilih Al-Adifar, kemudian kenapa saya bisa masuk di status masa sanggah, kalau penasaran nanti bisa lihat di video-video saya yang lain, dan saya upayakan untuk membuat video khusus untuk itu. Jadi dalam satu video itu tidak terlalu lama. Baik, jadi untuk pada video kali ini saya ingin memberikan seputar sharing pengalaman pribadi ya dalam menjalani proses wawancara BPI. Khususnya ini untuk pada jenjang S3 PTA, Perguruan Tinggi Akademik untuk dalam negeri. Gimana ya luar negeri ya? Mungkin tentu ada perbedaan ya, walaupun juga eh, yang paling inti kalau sisi wawancara itu adalah karena dia bersifat personal ya. Jadi pengalaman yang saya alami tidak mungkin ada yang mengalaminya sama persis. Jadi mungkin intinya adalah lagi-lagi niatnya adalah sharing pengalaman. Kalaupun ada hal yang dianggap bisa dianggap menjadi acuan, alhamdulillah. Kalau ada yang berbeda, tentu itu adalah sesuatu yang wajar. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja untuk sharing pengalamannya terkait dengan eh, proses wawancara BPI, khususnya untuk bagi teman-teman yang mendaftar S3 PTA dalam negeri. Oke, saya mencoba melanjutkan slide-nya. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang teman-teman ini ya terbersit ya, kalau mau persiapan wawancara itu kita baiknya mulai dari mana? Jadi ini benar-benar saya real pengalaman pribadi. Nanti teman-teman bisa adaptasi kalau ada yang bisa cocok. Jadi yang kalau menurut saya yang paling penting itu mungkin yang paling dekat ya, karena kita sehari-harinya berinteraksi dengan smartphone kita. Jadi kalau untuk membuat kita tidak ketinggalan info,
itu saya sangat menyarankan teman-teman ini bergabung ke komunitas pejuang beasiswa. Jadi kalau semisal teman-teman mau mendaftarnya BPI, ya berarti coba cari komunitas yang atau sosial media yang di dalamnya ada komunitas untuk yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan informasi seputar beasiswa BPI. Nah, kalau di sini kan ada dua ikon ya. Jadi mungkin teman-teman akan tanya, emang cuma dua ikon ini yang sosial media ini yang bisa kita gabung? Banyak sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi sih mencantumkan ini karena ini yang dari pengalaman saya. Jadi di sosial media yang lain, misalnya IG itu juga sangat banyak karena kan ada akun resminya BPI juga di sana ya. Jadi kalau mau nambah di sana juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi di tahun kemarin itu realnya itu hanya mengikut di dua ini, di dua sosial media ini, yaitu ikut di WhatsApp group dengan Telegram. Tapi kalau saya rasa sih yang paling banyak membantu kemarin itu adalah yang di Telegram karena di sana itu sangat banyak apa namanya sangat banyak eh, wadah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau saat ini saya mengakses yang akun saya di Telegram itu, saat ini masih ada BPI Kemendikbud 2023. Sayangnya saya lupa capture. Jadi di sini BPI Kemendikbud itu ada beberapa ini ya, ada beberapa diskusi grup di dalamnya itu. Nah, teman-teman bisa eh, ini bisa nanti gabung. Jadi coba saja ketik di Telegram BPK Kemendikbud itu nanti muncul. Jadi di situ akan banyak informasi. Jadi sehingga teman-teman itu bisa memastikan bahwa teman-teman itu tidak ketinggalan informasi. Oke, mungkin itu. Jadi tips pertama mulai dari mana itu. Kalau supaya tidak ketinggalan informasi, sebaiknya pilih eh, sosial media tertentu yang teman-teman rasa itu bisa memberikan informasi yang cepat kepada teman-teman itu mungkin. Nah, karena tadi saya melakukan hal yang tips awal yang saya berikan yaitu bergabung ke komunitas, jadilah saya mendapat 3 gambar ini dan ini jujur yang saya jadikan pedoman saya dalam menyusun persiapan saya untuk wawancara. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Ratna Probandari karena telah berkenan nih Bu pernah mengupdate status seperti ini dan ini sampai ke saya dan saya dapatkan di Telegram dan alhamdulillah saya ikuti clue-clue yang disampaikan oleh beliau di dalam statusnya itu dan alhamdulillah itu menurut saya pribadi sangat memudahkan saya dalam menjelaskan. Nah, tapi kita untuk bagian ini tidak akan langsung ke 3 gambar ini. Nanti sebentar kita ulas satu-satu. Oke, jadi itu tadi ya, bergabung ke sosial media agar tidak ketinggalan informasi tergantung dari sasaran beasiswa yang dituju. Oke, kalau kita sudah bergabung, what the next? Apa yang selanjutnya? Jadi kalau kita sudah bergabung dan kita sudah punya wadah komunikasi yang memungkinkan kita menerima beberapa informasi, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan wawancara. Nah, jadi eh, kalau saya pribadi sih ini merupakan hal yang selalu coba saya tanamkan kepada diri saya ya. Jadi yang paling pertama itu adalah mulai dari mindset yang positif. Jadi kan ini penting karena mungkin saya ini, maaf saya lupa. Jadi karena saya kalau pribadi itu selama sekolah itu tidak pernah merasa bahwa saya itu bisa langsung mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Jadi saya selalu sadar bahwa apapun hal itu butuh proses. Nah, butuh prosesnya itu kan tentu kita sadar ya bahwa kita itu misalnya ini beasiswa ya, real mungkin dong kalau beasiswa itu di dalamnya ada seleksi dan sangat wajar kalau kita ada yang nanti ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Tapi intinya adalah dengan mindset positif ini kita bisa memulai perjuangan kita itu dengan kita sudah men-trigger diri kita bahwa kita mau berjuang dulu. Jadi ada persiapan mental yang lebih awal yang kita siapkan ke diri kita. Jadi kita apa namanya persiapan secara mental bahwa kita bersiap berjuang.
Jadi ciri-cirinya bersiap berjuang adalah misalnya nih, lulus nggak ya? Ya udah, jadi kita tidak usah pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya itu bisa membuat kita ragu dengan kemampuan diri kita sendiri. Intinya adalah kita tahu bahwa kita dengan peserta lain itu memiliki peluang yang sama. Tapi kalau nanti ke depannya itu setelah pengumuman, kita juga tahu bahwa di sana itu ada dua kemungkinan, kita lolos atau tidak lolos. Jadi kita yang penting mau berusaha dulu, mau berjuang dulu, itu udah sudah sangat cukup. Karena kalau kita udah bangun itu, insya Allah ke depannya itu bisa lancar. Tuh. Nah, jadi setelah dari mindset itu, jadi menurut saya sangat penting karena untuk membangun mental. Jadi kalau kita mentalnya terbangun, tentu juga percaya diri meningkat berarti ada apa ya, upaya yang lebih keras kita untuk menjadi versi terbaik kita untuk menjalani salah satunya adalah persiapan wawancara. Nah, setelah beres untuk kita, langkah berikutnya adalah membuat bahan presentasi. Jadi membuat bahan presentasi kalau saya pribadi ya, itu kemarin itu untuk bahan presentasinya itu saya memiliki beberapa cara. Bicara ya, beberapa caranya itu misalnya dengan mencatat di buku pribadi itu, jadi tulis tangan. Eh, apa yang ditulis tangan? Yang tadi, yang di status Bu Ratna tadi, saya cari tahu kata kuncinya apa, kemudian saya siapkan jawabannya. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya sampai sempat membuat PPT tersendiri. Contohnya seperti apa sih nanti mungkin di sesi akhir coba saya tunjukkan untuk share screen-nya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat bahan presentasi. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya, lah memangnya kalau kita buat bahan presentasi, misalnya saya tadi yang membuat PPT, apa bakal apa bakal di slideshow sama interviewernya? Jadi enggak ya, tentu enggak. Tapi kalau kalian punya cara lain nih, misalnya lebih suka pakai misalnya sticky note atau pakai buku catatan hanya untuk memungkinkan, atau misalnya kalau yang paling canggihnya, yang paling dekat smartphone ya, ada catatan-catatan yang bisa kita manfaatkan di smartphone kita juga bisa sebenarnya dari situ. Yang penting intinya adalah kalian mempersiapkan bahannya itu aja sih. Kalau kalau di handphone kan biasa juga kita pakai ini ya Google Workspace ya. Jadi yang mana-mana lah yang nyaman buat teman-teman untuk mempersiapkan jawaban pertanyaan dan kemungkinan pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang akan teman-teman sampaikan. Ah, jadi setelah mempersiapkan bahan presentasi, rajin-rajin untuk mengecek pernyataan di deskripsi diri. Karena kalau pengalaman saya pribadi kemarin itu salah satu konten nanti akan masuk selain bahan presentasi itu nanti ada juga dengan deskripsi diri. Nah, selain deskripsi diri sih saya lupa cantumin di sini. Untuk bahan presentasinya sebenarnya juga di dalamnya yang saya maksud di sini ada bagian khusus include yang tentang proposal ya. Jadi kalau untuk proposal juga harusnya sudah include di bahan presentasi, tapi kalau mau dipisah di bagian yang lain juga tidak mengapa. Itu mungkin. Eh, Oke, jadi itu dia yang di langkah dua. Langkah tiga, jadi setelah bahannya ada, jadi mentalnya udah siap, bahannya udah ada, ya akan sangat sempurna kalau teman-teman lengkapi dengan simulasi wawancara. Jadi termasuk juga mengatur mimik, intonasi suara itu akan sangat kalau saya pribadi ya karena biasanya mungkin karena kerjaannya ngajar jadi ya sebelum ngajar ya setidaknya kita mempersiapkan bahannya dan kalau perlu ya kita simulasi. Jadi kalau ada bagian-bagian menurut kita agak sulit apalagi agak sulit dijelaskan, itu simulasi itu akan sangat membantu karena setidaknya kita tahu bahwa oh, seperti ini kalau nanti gambaran saya nih pada saat di ini pada saat di hari hanya atau di waktu yang kita butuhkan untuk presentasi itu. Jadi kalau bisa simulasi ini pelengkap dari satu dan dua itu sangat-sangat menyarankan untuk melakukan simulasi wawancara. Itu. Oke. Dokumen penting apa? Jadi setelah tadi sudah tahu ketiganya, ini dokumen penting apa sebenarnya berhubungan tadi yang di sini ya. Di sini bahan presentasi dengan racikan deskripsi diri yang teman-teman sudah unggah di sistem.
Kalau saya pribadi sih kemarin itu memang agak banyak sih deskripsi dirinya harus dijelasin, tapi tentunya itu akan bermanfaat bagi kita pada saat di wawancara. Nah, jadi ada 3 dokumen penting pada saat di angkatan saya. Ini yang berlaku. Kan masih berlaku tahun 2023 ini, jadi nanti tergantung juga teman-teman. Jadi tentu perlu penyesuaian ya, karena saya awardnya tahun lalu. Mungkin tentu saja ada beberapa penyesuaian. Tapi yakin dan percaya ada poin yang sama. Jadi tentunya dokumen penting yang kalau bisa teman-teman dari sekarang sebelum wawancara itu yang harus saling ditemani berinteraksi dokumennya adalah proposal penelitian. Ini khusus S3 ya, karena kalau setahu saya untuk S2 dan S1 beda ya. Jadi untuk S3 khususnya untuk S3 PTADN ataupun LN itu mengharuskan untuk adanya penyusunan proposal disertasi. Ada gambaran riset yang kita nanti mau kembangkan. Jadi eh, kenapa perlu kita berinteraksi? Nanti sebentar ada catatan Bu Ratna, kok bisa kok ya, saya rasa ini penting dan saya alami sendiri pada saat wawancara. Jadi pertama proposal penelitian, kemudian panduan BPI. Jadi panduan BPI selain panduan pendaftaran, saya ingin juga menyampaikan kalau bisa teman-teman kepoin juga pendanaannya, sistem pendanaan. Semisal riset itu biaya pendanaannya berapa, atau misalnya publikasi artikel itu berapa, untuk open access berapa, untuk Q1, Q2, Q3 berapa. Karena kalau saya pribadi tuh ternyata kemarin tuh sempat sempat masuk dan alhamdulillahnya saya sudah sempat sempat tahu berapa pembiayaannya dan ternyata itu sangat membantu saya dalam menjelaskan. Jadi untuk panduan BPI selain panduan ini pendaftaran kalau bisa juga kepoin untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan. Karena itu tentu akan berpengaruh pada perencanaan teman-teman untuk dalam waktu jangka panjang, khususnya selama menjalani studi. Kemudian deskripsi diri, karena nanti pada satu wawancara itu yang jadi acuan pewawancara kepada kita adalah deskripsi dirinya. Jadi apa yang kita cantumkan setidaknya pada hari wawancara itulah, disitulah kalian diminta mempertanggungjawabkan statement karakter yang kalian cantumkan tentang siapa diri kalian ya, mendeskripsikan diri itu mungkin. Nah, oke, baik. Jadi kita ke bagian selanjutnya itu bagaimana mempersiapkan konten wawancara. Nah, untuk pada bagian ini sebelum membahas tadi poin-poin yang ada di statusnya Bu Ratna, saya mau masuk dulu di poin yang menurut saya ini saya anggap penting untuk dipersiapkan lebih awal. Karena ini selain berkaitan dengan teknis juga tentunya berkaitan dengan konten, walaupun ini judulnya di kiri mempersiapkan konten ya, tapi ini saya sengaja cantumin. Ada 4 yang menurut saya penting. Yang pertama itu cari tahu berapa orang yang akan mewawancarai dan peranan mereka saat proses wawancara. Kemudian yang kedua, kalau bisa kepoin tuh universitas atau prodi yang kamu tuju. Kemudian ketiga, latihan untuk menjawab secara lugas, nggak bertele-tele. Dan yang keempat, persiapkan materi tersendiri untuk menunjukkan bahwa riset Anda sudah matang perencanaannya. Ini jadi sekali lagi ini untuk poin keempat ini terkhusus untuk yang daftar S3 ya. Karena ada ketentuan untuk proposal disertasi. Oke, yang persiapan awal ini kita bahas satu-satu biar lebih jelas ya. Kita mulai dulu dari persiapkan, wait, ini sepertinya ada keterbalikan di slide saya. Ini dia. Ya, harusnya ini dulu yang duluan. Jadi poin yang pertama tadi adalah cari tahu berapa orang yang akan mewawancarai dan peranan mereka saat proses wawancara. Jadi kalau untuk di tahun 2022 itu eh, pada saat sebelum masuk di apa ya di proses pada saat sudah menjalani proses wawancara itu ada 3 orang yang menghadapi saya. Eh, Satu dan dua, jadi seingat saya itu ada 2 bapak-bapak dan 1 ibu. Tapi saya juga tidak tahu backgroundnya seperti apa. Tapi yang menurut saya ya yang menghadapi saya itu adalah seorang psikolog
yang peranannya itu adalah untuk mengulik bagaimana cara pandang saya, bagaimana pengalaman hidup saya itu ada dua orang. Jadi ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Well, insya Allah aman kok ini kalau saya rasa apa ya eh, pelayanan dari BPI menurut saya sangat baik ya, termasuk dalam proses wawancaranya. Itu tidak ada tekanan apapun yang saya alami pada saat proses wawancara. Kemudian ada satu orang lagi, jadi kalau tadi satu dan dua, ini misalnya satu dari segi satu dan dua, kalau tadi disebut ibu-ibu ya di sini sebut bapak. Jadi satu dan dua tadi bertugas untuk peranan itu mencari tahu tentang kita secara pribadi, baik dari sisi psikologi kita ataupun yang berkaitan dengan pengalaman hidup kita pada saat kita mendaftar beasiswa itu. Nah, kemudian yang orang yang ketiga ini, dan ini yang dari durasi waktu dari keseluruhan itu, inilah yang paling paling lama, yaitu menguliknya di proposal. Nah, jadi diulik, jadi nanti kita sampaikan dengan yang di statusnya Bu Ratna dan apa yang saya alami gitu. Jadi kalau saya pengalaman kemarin pribadi itu ya, itu berasa lama banget dan benar-benar dalam ya wawancaranya itu di bagian persiapan riset. Kalau ini sebenarnya untuk satu dan dua itu kan mereka akan masuk menyisip di statement-statement pada saat wawancara sudah jalan. Jadi kalau kita dilihatnya itu sudah ngalir, kita sudah nampak rileks ya. Karena saya juga jujur pada saat di awal-awal itu agak agak tegang karena, waduh, ini langsung lihat di Zoom itu langsung 3 orang. Jadi dua orang ini ternyata melihat kondisi kita ketika itu udah mulai ngalir, maka mereka akan di waktu-waktu tertentu akan mulai nyisip secara bergantian untuk memberikan pertanyaan kepada kita itu. Jadi itu pengalaman untuk teknis wawancaranya. Dan ini yang saya baru ingat ya, lupa mencantumkan di slide ini, di video ini terkait dengan teknis untuk wawancaranya. Ada baiknya teman-teman memastikan device yang eh, digunakan untuk nanti bergabung di Zoom itu sudah dicek supaya nanti juga pada saat pas jadwal wawancara itu tidak ada kendala secara teknis. Karena kalau saya pribadi kemarin mengalami itu jujur, karena laptopnya kadang ada masalah pada saat bergabung di Zoom, jadi akhirnya urutan saya berubah. Yang misalnya awalnya saya urutan kedua, akhirnya saya berada di urutan ketiga atau keempat gara-gara persiapan tenis, dan itulah yang kemarin jujur salah satu hal yang membuat saya gak kepengaruh ini ya mentalnya, walaupun alhamdulillahnya saya bisa cepat-cepat backup untuk meyakinkan diri bahwa saya mampu untuk menjawab dengan semampu saya apa yang menjadi yang terbaik yang bisa saya konfirmasi. Mungkin itu tambahannya ya. Oke, kita ke poin duanya. Poin dua yang penting itu adalah poin universitas dan prodi yang kamu tuju. Jadi apa-apa sih yang penting yang di kepoin nih untuk yang poin kedua ini. Kalau kemarin sih pribadi saya hasil kepoin saya terhadap universitas yang saya tuju dengan prodi yang saya tuju itu ada 3 yang benar-benar ternyata membantu saya dalam wawancara, yaitu tentang kurikulumnya, kemudian syarat lulusnya dan tahun akademiknya itu. Jadi eh, peranan untuk ketiga informasi ini di mana? Mungkin sebentar sekalian di bagian sesi yang gambar ini aja ya, poin-poin pertanyaan dari di bagian Bu Ratna, karena ini nanti yang akan saya sinkronkan ya, poin ini dengan nanti yang di clue-clue yang nanti jadi bahan presentasi yang saya siapkan sebelum wawancara. Itu mungkin ya. Jadi ada untuk poin ini apa yang perlu kalian sebaiknya ya saya sarankan, karena ini saya sudah alami juga di proses wawancara, yaitu coba pelajari kurikulumnya, kemudian syarat lulusnya. Jadi kalau S3 itu syarat lulus untuk maju ujiannya itu untuk disertasi itu apa syaratnya, kemudian aturan akademiknya apa. Jadi kalau untuk kurikulumnya ini menandakan yang memperkuat statement teman-teman alasan mengapa pilih prodinya itu dan mengetahui ini.
kalau kalian selesai dari prodi itu profil alumni seperti apa? Apakah itu memang sesuai dengan apa yang kalian cari? Tuh. Kemudian untuk syarat lulusnya nanti akan berkenan dengan perencanaan jangka panjang kalian, termasuk berkaitan dengan rencana publis artikel. Jadi kenapa kemudian ini penting? Karena itu akan membantu teman-teman untuk secara logis ya menyusun perencanaan riset. Jadi nanti nampak obas ya, nampak memang matang kalian menjelaskan bahwa saya calon mahasiswa S3 itu udah prepare dengan baik gitu. Untuk aturan akademiknya sendiri, eh kalau kemarin ini yang saya ingat terkait dengan aturan akademiknya, misalnya terkait dengan masa studi yang misalnya masa DO, kemudian kalau bisa efisiennya itu untuk prodinya itu bisa selesai berapa tahun. Nah, itu akan memudahkan teman-teman untuk meyakinkan pewawancaranya ya, bahwa kalian itu layak untuk dipertimbangkan. Mungkin itu. Next. Yang ketiga, latihan untuk tidak menjawab bertele-tele atau jawabannya itu latihan untuk tidak menjawab tidak bertele-tele atau menjawabnya itu secara lugas. Jadi saya ingat betul pada saat proses wawancara itu eh, saya ditanya ibunya eh, intinya saya ditanya misalnya kata kuncinya seperti ini. Pernahkah Anda atau pernahkah Ibu bla 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 bla. Nah, saya itu hari saya tidak sadar itu menjawabnya eh, seakan-akan kesannya itu mau berputar-putar. Nah, untung karena di awal itu saya kelihatan mau berputar-putar, itu ibunya langsung sigap mengingatkan, Ibu, kami harapkan menjawab dengan lugas ya. Nah, jadi ini yang diharapkan pada saat kita di dalam proses wawancara. Jadi upayakan kalau pewawancaranya bertanya, dijawab dengan lugas. Jadi kalau semisal dia bertanya pernahkah, jadi dikonfirmasi dulu pernah atau tidak pernah. Jangan dulu berpikir mau cari apa namanya, menceritakan kisah hidup kalian atau kisah proses kalian kalau yang ditanyakan tentang kerjaan. Jangan dulu dicerita tentang kenangan kerjaannya, kenapa kalian sampai situ, tapi konfirmasi dulu kata kuncinya. Jadi kalau ditanya pernahkah, jadi jawabannya pernah atau tidak pernah. Untuk kalau semisal ditanya, Anda yakin? Ya harusnya di awal itu Anda harus konfirmasi dulu, yakin atau tidak. Kalaupun nanti ditanya alasannya apa, baru kemudian teman-teman memberikan statement. Jadi, upayakan latihan menjawab secara lugas atau tidak bertele-tele. Nah, ada satu poin yang saya dapatkan nih. Ini juga salah satu hasil informasi yang saya dapatkan dari sosial media ya, di Telegram saat itu. Karena tadi kan saya kisahnya masuk sanggai, masuk masa sanggai ya berkasnya ya. Jadi saya ini termasuk awarda yang diwawancarai hampir paling belakang. Nah, karena hampir paling belakang, disitulah ada hikmahnya. Hikmahnya adalah banyak sharing-sharing pengalaman wawancara yang bisa saya scroll-scroll dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Jadi teman-teman yang di sosial media yang sudah pernah share tip dan trik ini, terima kasih saya ucapkan karena ini saya aplikasikan di dalam proses pada saat saya wawancara. Jadi biar tidak untuk menghindari tip dan triknya itu biar tidak bertele-tele menjawabnya itu ini dikenal dengan adanya ini eh, metode STAR. Apa itu metode STAR itu? Kepanjangannya ini. Jadi S-nya itu adalah di situasi. Kemudian T-nya itu situasi apa? Jadi saat itu kalian itu tantangan situasinya apa? Kemudian tugasnya apa? Peranannya apa? Kemudian aksi yang kalian lakukan apa dan hasilnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat rumus ini nggak benar-benar apa ya? Benar-benar langsung ke inti. Jadi langsung sebutkan situasinya apa. Kemudian saat itu peranan dan tentang kalian itu apa yang kalian hadapi. Kemudian apa yang kalian lakukan dan hasilnya seperti apa. Apa yang dari hasilnya itu apa yang kalian dapat pelajari. Nah, jadi kalau metodenya seperti ini akan menurut saya dan ini saya coba terapkan untuk sementara itu akan menghindarkan kalian dari kata ini kesannya telit ini yang tidak di salah satu karakter yang tidak disukai pewawancara ketika kita diwawancarai. Jadi maunya itu lugas ya.
Tuh, mungkin. Jadi ada metode STAR. Ceritakan situasinya seperti apa, peran tasknya apa, tugasnya atau peranan kalian seperti apa, kemudian actionnya apa, dan resultnya apa, hasilnya apa. Itu. Oke, baik. Karena di oh ada satu hal yang tadi hampir saya lupa ya, yang ini. Nah, untuk yang bagian keempat yaitu persiapkan materi tersendiri untuk perencanaan S3-nya, untuk riset S3-nya, yaitu ada beberapa hal yang sempat ditanyakan ke saya ya, yaitu eh, terkait dengan agak lama itu di bagian timeline penelitian dan publikasi artikel. Jadi kalau bisa untuk yang ketiga poin ini pelajari proposalnya. Jadi dalam artian pelajari proposalnya ini adalah kalian mengetahui itu latar belakangnya apa, state of the art-nya apa dari isu masalah yang kalian mau angkat, kemudian progres penelitiannya sudah sejauh mana, itu alangkah baiknya ya, untuk penguatan di latar belakang, kemudian untuk itu teori yang mendasar. Kalau teori sih kemarin kalau saya pribadi tidak terlalu diulik ya karena mungkin bidang saya, prodi yang saya tuju dengan pewawancara bisa jadi berbeda. Jadi biasanya untuk di teori itu kalau saya pribadi kemarin tidak terlalu lama di situ, tapi ini mungkin akan menjadi cerita baru kalau semisal yang wawancarai teman-teman ini kebetulan prodi yang kalian tuju sama, bisa jadi mungkin akan berbeda dengan yang saya alami. Tapi kalau saya kemarin sih tidak terlalu lama di bab duanya. Nah, yang diulik lebih dalam itu yang di bab tiga untuk proposal penelitian, gambaran metodenya, kemudian analisis datanya seperti apa itu agak dalam di situ sempat ditanyakan lebih dalam. Kemudian timeline ini akan berkaitan dengan jangka panjang ya. Ini akan menggambarkan perencanaan kita sebelum kita mulai studi itu kalau perlu targetnya berapa tahun. Itu tahun keberapa kalian mau riset atau publikasi awalnya itu atau preliminary research-nya itu mau kapan itu kalau bisa sudah ditentuin. Jadi biar kita bisa meyakinkan pewawancaranya dan itu coba saya lakukan kemarin. Kemudian berkaitan dengan publikasi artikel ada baiknya teman-teman cari tahu dari sekarang ya termasuk kalau perlu cari tahu jurnal yang akan menjadi tujuan karena status jurnal yang biasanya kalau karena ada pertanyaan berkaitan dengan kemampuan untuk publikasi karya ilmiah. Nah, itu sangat memancing atau kondusif untuk ditanyakan jurnal yang kalian tahu. Nah, kalau kalian menyebutkan jurnal, tentu para pewawancara ini akan mengejar itu statusnya seperti apa nih jurnal yang kalian tuju, ya. Kalau saya pribadi sih kemarin sampai ditanya itu kepanjangannya apa. Itu benar-benar pertanyaan yang di luar prediksi ya, tapi ada baiknya itu bekali juga pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan publikasi ilmiah. Mungkin itu untuk persiapan yang penting ya, untuk menyusun eh, konten dari persiapan untuk wawancara. Nah, mungkin yang selanjutnya mungkin ini adalah bagian yang terakhir, tiga gambar yang kita tindak lanjuti dari status Bu Ratna tadi ya. Jadi kalau di sini eh, teman-teman bisa lihat untuk di bagian diri dan inilah yang akan diulik psikolognya. Jadi di sini clue-nya Bu Ratna di sini you must know exactly what do you want. Jadi Anda di masa depan itu mau mendaftar beasiswa itu sebenarnya tujuannya apa? Jadi kalian itu mau ambil peranan apa? Jadi harusnya itu kalian coba persiapkan ya, persiapkan jawabannya dari sekarang. Kemudian mau jadi apa? Kenapa harus jadi itu? Jadi kalau semisal nih saya kemarin punya prodi S3 PEP ya, kok saya mau ambil prodi S3 PEP setelah PEP itu apa yang saya mau peranan apa yang saya mau ambil itu harusnya ada jawaban yang jelas. Kalau bisa jawabannya jangan jangan terkesan formalitas tapi ada memang apa ya perencanaan yang nampak lebih memang nampak matang. Kenapa kalian memilih itu ya? Nah ini kenapa harus universitas itu semacam mau bilang I love you gitu lah harus si jawaban. Kenapa gue yang mau pilih jadi kenapa prodi itu setelah memilih prodi itu setelah kalian selesai peradannya apa itu sebisa mungkin kalian persiapkan jawabannya. Kemudian kalau mungkin sih ini ya kalau dari yang pertama ini konsep ini yang paling relate kemarin dengan apa yang saya alami. Mungkin itu. Nah, ini yang disertai juga untuk by research ya. Karena kalau kalau saya pribadi sih untuk prodinya itu ada yang
by course, ada juga yang by research. Jadi tergantung dari nanti jenis apa yang namanya istilahnya itu ya, kalau kalian mendaftar sebagai mahasiswa itu ada dua tipe kelasnya, ada berbasis mata kuliah menjalani kurikulumnya ya berupa mengambil mata kuliah, ada juga yang langsung berbasis penelitian. Nah, ini tentu pertanyaannya akan beda dari pewawancaranya. Jadi tentunya ini pewawancara akan dengan sendirinya akan mengadaptasi terhadap jalur yang teman-teman pilih. Tapi intinya adalah persiapkan jawaban itu. Oke, nah ini untuk yang kedua, gambar yang kedua di sini untuk doktoral. Jadi ini yang benar-benar yang berkaitan dengan kita ya, khususnya kalau yang mau mendaftar S3, baik DN ataupun LN, saya rasa ini dua-duanya berlaku. Pertama itu proposalnya harus matang, biar kriuk untuk dibahas dan kokoh kalau mau diulik. Ah, jadi kalau yang saya tadi bahasakan ya di poin terkait dengan di poin 4 tadi yang saya jelasin, persiapkan sendiri bahan paparan untuk persiapan riset ya, karena di situ harapannya. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya mengkonfirmasi secara nampak formalitas ya. Coba kita lihat dulu di poin 2-nya ini yang ditemukan di tahun lalu nih. Some of you bahkan belum kebayang metode pengambilan data dan metode pengolahannya. Jadi ini tadi yang saya maksud. Jadi kalian teman-teman itu sebaiknya memang nampak kokoh ya perencanaannya di dalam proposal penelitiannya. Misalnya ini yang disebutin Bu Ratna, setidaknya tahu gambaran metode pengambilan datanya seperti apa. Terus kalau udah dapat pengambilan data yang diperoleh itu, nanti pengolahannya seperti apa. Nah, jadi di sini dilanjutin ya, mosok ngalah datanya masih mau pakai Excel, nggak asik lah. Ha. Jadi kalau kalau bisa ya kalian juga udah tahu nih nanti gambarannya itu jenis pendekatannya seperti apa. Jadi kan kalau semisal untuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif kan tentu bagian analisis data sangat berpengaruh ya. Jadi semisal kalau sekarang sih di komunitas saya pribadi semester 1 ini sangat sangat disarankan tuh misalnya program R. Boleh nggak pakai program lain ya? Silahkan. Yang penting kalian nih memang nampak ada perencanaan. Datanya bentuknya apa, metodenya apa, datanya bentuknya apa, nanti diolahnya metodologinya seperti apa. Bahkan kalau perlu udah ada gambaran. Nanti mau pakai program apa. Di program itu ada fasilitas yang lebih spesifik. Kalau perlu sebutin itu akan lebih meyakinkan lagi. Berarti nampak kalau kalian memang benar-benar mempersiapkan risetnya itu dengan matang itu ya. Nah, di sini kalau di cantumin bulannya. Jadi kalau saya bisa kualitatif research kan biasanya terkenal tuh in vivo ya, walaupun sebenarnya juga misalnya dengan di R pakai RQDA, jadi itu juga memfasilitasi untuk penelitian kualitatif sekalian promosiin R. Oke, baik. Yang untuk yang ketiga saya rasa teman-teman bisa mempersiapkan ya. Kalau untuk poin ini sih satu dan dua sih yang paling penting. Nah, ini nih yang ini penutupnya berkaitan dengan psikologi juga ya, walaupun ini juga bagian lain dari yang gambar satu tadi. Terus jangan lupa beberapa poin ini. Nah, ini yang diingatin dan ini yang saya benar-benar catat nih pesannya Bu Ratna. Alhamdulillah bisa lolos ya. Terima kasih Bu. Pertama itu adalah cara bicara dan gestur. Jadi itu tadi kenapa perlu ada simulasi karena Bu Ratna sendiri yang menyampaikan ya, menyampaikan bahwa ketika kita kalau semisal baru ditanya muka kita nampak tidak bisa bohong kalau kita ragu menyampaikan, yaitu tentu akan berpengaruh pada penilaiannya interviewer kita atau wawancara kita. Namanya wawancara itu benar-benar apa ya kondusif untuk subjektif ya. Jadi memang itu perlu kita menampakkan ekspresi yang kita bisa meyakinkan bahwa kita layak untuk dipertimbangkan sebagai award BPI berikutnya itu. Kemudian yang kedua, it's time for you to sell yourself. Jadi, kalau bisa, bukan menyombongkan ya, tapi eh, jelasin apa kelebihan kalian. Kelebihan kalian yang bisa jadi power kalian. Kenapa kalian wajib, layak untuk dipertimbangkan. Itu mungkin. Jadi, mungkin itu tindak lanjut dari beberapa poin yang saya angkat sendiri dari beberapa hal yang pernah diunggah oleh Bu Ratna dan yang saya terapkan di dalam wawancara saya.
dan alhamdulillah bisa menjalani proses wawancara dengan lancar dan aman terkendali ya. Nah ini slide terakhir adalah hal-hal lain yang di beberapa poin yang ditanyakan juga di dalam wawancara, misalnya terkait dengan dukungan keluarga. Dukungan keluarga misalnya bagi yang berkeluarga itu gimana? Misalnya saya sebagai perempuan ya sudah berkeluarga itu ditanya juga gimana dukungan misalnya dari suami apakah memang sudah mengizinkan itu ditanya. Jadi langkah baiknya memang karena teman-teman akan apa ya menjalani studi dan itu butuh hitungan waktu apalagi kalau S3, ada baiknya memang bukan bukan untuk hanya keperluan menjawab pewawancara ya, tapi kalau saya alami secara pribadi sih benar-benar apa ya, dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh kita dalam menjalani studi sehingga walaupun nanti akan ditanya juga besar kemungkinan ditanyakan dalam wawancara juga kita memang sudah yakin menyampaikan bahwa di pihak keluarga itu sudah memberikan dukungan untuk kita lanjut studi itu. Kemudian komitmen untuk bisa menjalani studi dengan optimal. Jadi misalnya target kita untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu karena ini akan berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi kalau untuk jenjang S3 kan maksimalnya 4 tahun ya. Jadi kalau bisa kita memang secara pribadi sudah berpikir ke arah sana itu targetnya berapa tahun. Jadi kita juga tenang dari segi pendanaan, pemerintah juga merasa aman ya dan eh, merasa tepat memberikan pendanaan kepada kita. Walaupun saya juga saat ini baru di semester 1 ya belum tahu nanti ke depannya berapa tahun, tapi setidaknya sudah diniatkan. Mungkin itu. Oke, baik sekedar penutup ya, walaupun nanti ada ini ya, ada tambahan tampilan sebentar untuk gambaran slide-nya, tapi itu saya anggap sebagai bagian tambahan saja. Yang paling penting ya, teman-teman, kalau saya pribadi sih untuk penutup untuk slide saya untuk sharing pengalaman pengalaman wawancara adalah dalam menjalani wawancara agar teman-teman itu luwes ya, luwes dalam eh, menyampaikan pendapatnya. Kalau saya pribadi sih selalu berupaya untuk menjadi versi sendiri. Jadi kalaupun saya saat ini menyampaikan video ke teman-teman itu menyampaikan pengalaman dari A sampai Z ya, apapun pertanyaan dari pewawancaranya itu just be yourself. Jadi tetap jadi dirinya sendiri karena dengan kalian jadi dirinya sendiri itu akan memudahkan kalian untuk memberikan penjelasan. Oke, mungkin itu terkait dengan ini ya, terkait dengan eh, berkaitan dengan eh, pengantar tadi untuk isi wawancaranya. Ini bagian terakhir saja sih sebenarnya. Jadi ini gambaran eh, salah satu slide ya yang pernah saya bilang ya yang tadi saya jelasin di dalam video. Jadi saya kalau pribadinya sih lebih nyaman menyediakan PowerPoint kayak gini. Kemudian di sini ada, jadi tadi itu pertanyaannya Bu Ratna itu saya sampai buatin seperti ini nih. Anda ingin menjadi apa? Jadi saya buatin jawabannya. Kemudian upayakanlah ini teman-teman juga yang paling penting misalnya Anda ingin menjadi apa? Kalau bisa di dalam kalian mau mengambil peranannya itu misalnya ada data real yang kalian sampaikan. Jadi sifatnya itu faktual dan logis. Nah, itu. Jadi kalau bisa eh, ya penting sih memang. Dan ini sangat sangat berpengaruh walaupun ternyata pada saat saya wawancara ini nah ini ya key point ini key point prodi dan universitas. Nah, jadi walaupun ini pada saat saya buat presentasi pas wawancara itu tidak mungkin sama persis, tapi setidaknya kalau saya pribadi sih ngasih skor persen itu sekitar menurut saya 70% lah, 70% lebih. Seperti itu dan alhamdulillah karena ingat apa yang kita sampaikan ke ini ke pewawancara
itulah yang akan ditindaklanjuti. Jadi kalau teman-teman menyusun rencana jawabannya, setidaknya teman-teman sudah tahu, oh, kalau saya menyampaikan begini nanti, kalaupun diulik lebih lanjut tuh sudah ada persiapan jawaban. Jadi itulah mengapa saya sangat menyarankan teman-teman menyediakan bahan nyata sendiri untuk persiapan wawancara. Karena ketika menjalani wawancara itu akan memudahkan teman-teman untuk merespon lebih lanjut. Mungkin itu. Jadi baik, mungkin itu teman-teman sekalian, terima kasih karena telah berkenan untuk menyimak video saya. Saya udah ucapan, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.